Menabung adalah kebiasaan yang baik, tetapi tanpa tujuan yang jelas, dapat mengarah pada kehidupan yang menyedihkan. Kalian tentu sering mendengar kutipan ini. Kutipan ini menekankan bahwa berhemat memang merupakan kebiasaan yang baik untuk dipraktikkan, tetapi harus disertai dengan tujuan yang jelas. Hanya menyimpan uang tanpa alasan yang jelas dapat membuat hidup menjadi membosankan dan tidak bermakna. Sebaliknya, memiliki tujuan yang jelas untuk menyimpan uang seperti mempersiapkan masa depan atau memenuhi kebutuhan mendesak, akan memberikan makna yang lebih dalam dan memberikan motivasi untuk terus berhemat. Hari ini, kita akan membahas mengenai sebuah pernyataan yang seringkali menjadi mitos, yaitu, hemat belum tentu bahagia. Banyak orang berpikir bahwa dengan berhemat dan mengelola keuangan mereka dengan baik, maka mereka akan merasa bahagia secara otomatis. Namun, apakah itu benar? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Pertanyaan, apakah hemat selalu membuat seseorang merasa bahagia? Sebenarnya, hemat belum tentu membuat seseorang merasa bahagia. Memang, hemat dapat membantu seseorang mengatur keuangan mereka dan memberikan keamanan finansial, tetapi kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh faktor keuangan atau materi. Kebahagiaan juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti kesehatan, hubungan sosial, rasa syukur, dan tujuan hidup. Apa saja faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan selain keuangan? Beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan selain keuangan adalah kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting untuk merasa bahagia. Jika seseorang tidak sehat secara fisik atau mental, maka mereka mungkin merasa tidak bahagia. Hubungan sosial. Hubungan sosial yang positif dan memuaskan juga dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Kebanyakan orang merasa lebih bahagia ketika mereka memiliki keluarga, teman, atau pasangan yang mendukung mereka. Rasa syukur. Seseorang yang merasa bersyukur atas apa yang mereka miliki dan terus berfokus pada hal-hal positif dalam hidup mereka cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak melakukannya. Tujuan hidup. Merasa memiliki tujuan hidup yang jelas dan merasa terpenuhi dalam hidup juga dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Lalu, apakah itu berarti tidak perlu berhemat? Tidak, bukan berarti begitu. Berhemat dan mengelola keuangan dengan baik masih sangat penting untuk mencapai kebahagiaan jangka panjang. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa kebahagiaan tidak hanya tergantung pada keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara mengelola keuangan dengan baik dan juga memperhatikan faktor-faktor lain dalam hidup yang dapat meningkatkan kebahagiaan. Bagaimana mencari keseimbangan tersebut? Untuk mencari keseimbangan antara mengelola keuangan dengan baik dan juga memperhatikan faktor-faktor lain dalam hidup yang dapat meningkatkan kebahagiaan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Tetap fokus pada tujuan hidup, jangan hanya fokus pada uang dan kekayaan, tetapi juga fokus pada tujuan hidup yang lebih besar seperti menciptakan hubungan yang sehat, membangun karir yang sukses, dan meningkatkan kualitas hidup. Buat rencana keuangan yang realistis, dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup Anda. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan tetap memberikan ruang bagi kebahagiaan dan kenikmatan. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan dan membuat Anda merasa bahagia, seperti olahraga, menggambar, atau menonton film bersama teman dan keluarga. Jangan mengabaikan hubungan sosial, jangan lupa bahwa hubungan sosial yang positif dan sehat juga sangat penting untuk kebahagiaan. Carilah waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, dan cobalah untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar Anda. Bersyukur atas apa yang Anda miliki, luangkan waktu setiap hari untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda dan cari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Jadi, berhemat tidak pernah salah jika memiliki tujuan atau rencana jangka panjang yang jelas. Terima kasih sudah menonton, jika ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar, jangan lupa subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya.